Hai semua, ketemu lagi sama aku nih. Masih ingat nggak namaku siapa? Ayo. Oh iya, yang belum tahu itu namaku adalah Esther Benarivo, yang biasa dipanggil sama teman-temanku itu Bena. Ya, di sini aku dari Prodi Pendidikan Nonformal kelas 2B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Bengkulu. Di sini aku akan membuat video penjelasan materi dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Di mana pembahasan kali ini sudah memasuki bab yang ke-12, yaitu dengan judul materi Kepemimpinan Sekolah yang Efektif, terbagi menjadi 8 pembahasan, yaitu ada konsep kepemimpinan, faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan, teori kepemimpinan, syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan, fungsi kepemimpinan, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, dan kunci sukses kepemimpinan. Dan terakhir itu ada gaya kepemimpinan. Baiklah, kita langsung masuk aja di pembahasan pertama, yaitu ada A. Konsep kepemimpinan. Kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin, yang berarti bimbing atau tuntun. Dari kata pimpin ini, lahirlah kata keraja memimpin yang artinya membimbing atau menuntun, dan benda pemimpin yaitu orang yang berfungsi memimpin atau membimbing atau menuntun. Dan jadi jika disimpulkan itu, kepemimpinan adalah kemampuan atau usaha seseorang untuk bisa menggerakkan seseorang atau tim maupun kelompok agar mau bekerja sama, melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya, dan mampu mendorong orang atau karyawan untuk berbuat hal yang positif dan meminimalisir perilaku negatif, serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan potensi atau sumber daya yang ada di dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Itulah dari pengertian konsep kepemimpinan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Ada 4, yaitu ada faktor internal, di mana merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Dan yang kedua, ada faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin, keadaan kelompok. Ketiga, ada faktor lembaga yang dipimpin, serta yang keempat, ada faktor legal dan lingkungan sosial. Dan yang C, ada teori kepemimpinan. Dibagi menjadi 5, yaitu ada teori orang terkemuka, teori lingkungan, teori pribadi dan situasi, teori interaksi dan harapan, dan teori humanistik. Di mana teori terkemuka ini ada kelompok teori ini disusun berdasarkan cara induktif dengan mempelajari sifat-sifat yang menonjol dari pemimpin. Dan teori lingkungan dikatakan bahwa munculnya pemimpin itu merupakan hasil dari sebuah proses waktu. Teori pribadi dan situasi itu merupakan kombinasi dari kedua teori yang di atas, yaitu tadi orang terkemuka dan lingkungan. Serta teori interaksi dan harapan, teori ini mempunyai 3 variabel, yaitu aktivitas, interaksi, dan sentimen atau harapan. Baik, yang D ada syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan, yaitu ada memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada orang-orang yang dipimpinnya, dan memiliki keinginan yang terus-menerus untuk belajar, menyesuaikan kemampuan dengan perkembangan dan tujuan organisasi yang dipimpinnya. Dan yang ketiga itu ada kepemampuan personalitas kepemimpinan pendidikan. Baik, yang E ada fungsi kepemimpinan, di mana yaitu ada fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Ada fungsi konsultasi, fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Dan ada fungsi partisipasi, dan dalam fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. Serta fungsi delegasi itu, fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang. Dan fungsi pengendalian ini bermaksud pada kepemimpinan yang efektif. Baik, yang F itu ada pembahasan kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, yaitu ada inisiatif, di mana pemimpin harus tanggap dengan keadaan dan kondisi organisasi yang dipimpinnya. Dan ada inquiry, yaitu harus memiliki informasi yang komprehensif. Dan ada advocacy, yaitu ada dukungan yang sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan. Dan ada conflict solving, di mana memiliki inisiatif dan kreatif. Ada decision making, yaitu harus memiliki kemampuan dalam memutuskan sesuatu yang terbaik bagi jalannya organisasi.
Dan ada kritik, yaitu ada jiwa kritis ini menuntun kejelian memimpin dalam suatu organisasi. Serta yang G ada kunci sukses kepemimpinan. Ada semangat kerja, kejujuran, ada kepemimpinan dan motivasi, kepercayaan diri, kemampuan kognitif, pengetahuan bidang bisnis, kreativitas, dan fleksibilitas. Baik, yang H ada gaya kepemimpinan, yaitu ada 4, ada tipe otoriter, di mana merupakan pemimpin yang membuat keputusan sendiri, karena kekuasaan terpusatkan dalam diri satu orang. Ia memikul tanggung jawab dan wewenang penuh. Yang kedua tuh ada demokratis, merupakan pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian mereka, serta mereka dapat menyumbangkan sesuatu. Dan yang ketiga itu ada kendali bebas, merupakan pemimpin memberi kekuasaan pada bawahan. Kelompok dapat mengembangkan sasarannya sendiri dan memecahkan masalah sendiri, pengarahan tidak ada atau hanya sedikit. Dan yang keempat terakhir itu ada tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut juga tipe demokratis semu, di mana seseorang pemimpin yang mempunyai tipe ini hanya nampaknya saja dan demokratis. Baik, itulah penjelasan saya mengenai bab 12. Kiranya yang menonton ini bisa mengambil manfaat dari penjelasan saya.